إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanil hadirin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya setinggi-tingginya. Alhamd kulluhu lillah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberikan taufik kepada kita sehingga kita menjadi muslimin. Dialah yang memberikan kepada kita rahmat dalam bentuk hidayah ke dalam Islam. Dia pula yang menakdirkan segala berbagai macam kebaikan-kebaikan. Maka segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. La bihaulina wala biquwwatina wala biilmina. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena ilmu yang kita punya. Betapa banyak orang yang berilmu Allah takdirkan menyimpang sesat. Barakallahu bikum. Maka di samping kita talabul ilmi, jangan lupa berdoa kepada Allah. Nas'alullah at-tabat wal istiqamah ala tauhid was sunnah. Hendaklah kita terus memohon dan meminta agar kita kokoh, agar kita sabat, agar kita istiqamah di atas tauhid dan di atas sunnah, di atas jalan ahlus sunnah, di atas jalan para salafus saleh. Jangan merasa yakin kalau kita akan selamat. Jangan sekali-kali merasa yakin kita enggak akan terbawa fitnah, kita enggak akan terbawa syubhat. Jangan terlalu pede dengan apa yang kita punya. Naam, kita berusaha. Naam, kita berupaya. Naam, kita mencari jalan untuk selamat di dunia dari kesesatan dan selamat di akhirat dari azab Allah. Kita berusaha untuk istiqamah dan tabat di atas tauhid was sunnah, di atas jalan para salaful ummah. Naam, kita berupaya untuk belajar talabul ilmi. Kita belajar dan kita mengkaji dengan bertanya kepada para ulama, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Tanyakan kepada mereka yang berilmu jika kalian tidak mengerti. Dan hendaklah jangan lancang berbicara tanpa ilmu. Ikhwan fillah a'azzakumullah, agar kita jangan terbawa dengan syubhat wa isya'at. Syubhat, perkara-perkara yang samar kabur, yang dicampur adukan antara hak dengan batil, batil dengan hak, dan isya'at, isu-isu yang gak ada ujungnya, berita-berita, kabar-kabar burung yang gak ada sanadnya, qila wa qala, yang akan membawa seseorang kemudian terbawa oleh emosinya. Apalagi nasallahu salam al-afiyah, situasi semakin mendekat kepada pemilihan presiden, situasi semakin mendekat kepada hura-hura politik, mulai akan banyak dan semakin banyak para provokator. Paling banyak di masa-masa tersebut orang-orang yang berdusta atas nama propaganda, orang-orang yang berbicara tidak berdasarkan fakta. Akan banyak orang berbicara disebarkan di dalam segala mass media, media cetak, media internet, media segala macam media akan digunakan. Bahkan media barakallahu fikum yang cuma lidah, yaitu orang-orang yang disusupkan di tengah-tengah seluruh kelompok-kelompok Islam ataupun kelompok-kelompok non-Islam. Tugasnya ya tadi, al-isya'at wa syubuhat. Maka barakallahu fiikum, kembali saya ingatkan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada antum semua agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan sembarangan berbicara tanpa ilmu. Man la ya'lam la yatakallam. Siapa yang tidak punya ilmu jangan berbicara. Siapa yang tidak punya sandaran hujjah jangan lancang berpendapat. Apalagi di media-media umum yang bisa dibaca oleh banyak orang. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau berbicara sesuatu yang engkau tidak punya ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dipertanggungjawabkan nanti yaumul qiyamah, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah idza ja'ahum amrun minal khawfi, minal amni awil khawfi adha'u bih. Kata Allah, ketika datang pada mereka berita keamanan atau berita ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kata Allah, kalau saja mereka mengembalikannya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, atau kepada ulil amri minhum. Ulil amri bisa ahlul ilmi, bisa para umara, para penguasa, pemerintah. Karena para ulama adalah ulil amri, pemegang urusan kita, yakni yang memegang urusan agama. Sedangkan para umara juga ulil amri karena mereka memegang urusan kita, yaitu urusan dunia kita. Maka jangan lepas dari mereka. Hendaklah dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, bertanya tentang hujahnya dan dalilnya, dan hendaklah kembalikan kepada para ahlinya, para ulama dan para umara. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala
menyatakan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Sungguh kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena fadilah dari Allah dan rahmatnya, lattaba'tumus syaitan, niscaya kalian akan mengikuti syaitan illa qalila. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Dua pilihan. Tidak ada yang ketiga. Imma kembalikan kepada Allah dan pada para ulama dan umara, wa illa taba'tumus syaitan. Kalau tidak, kita akan terbawa dengan syaitan dari jenis jin dan manusia. Kita akan terbawa dengan zukhrufal qawli ghurura, kata-kata yang indah ternyata menipu. Ucapan-ucapan yang kayaknya benar ternyata fitnah dan provokasi. Maka usikum wa nafsiya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada antum semua dan seluruh kaum muslimin, dan tentu saya di dalamnya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu kehati-hatian dalam berjalan di muka bumi ini. Kehati-hatian dalam berbicara, kehati-hatian dalam bersikap, kehati-hatian dalam barakallahu fiikum memilih langkah yang akan kita lakukan. Harus berdasarkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan keyakinan dalil dari Quran wa sunnah, berdasarkan bimbingan para ulama ahlul ilmi, dan juga dengan kejelasan dari para umara yang mereka mengatur umat, mengatur dunia kita. Barakallahu fikum. Jangan sampai mereka-mereka yang menginginkan kehancuran kaum muslimin berhasil membuat fitnah berdarah. Jangan sampai angan-angan mereka, orang yang tidak ingin tegaknya sebuah negara yang dikuasai atau dimayoritasi oleh muslimin. Apakah mereka tidak iri ketika mendengarkan suara amin yang bergemuruh di masjid-masjid? Bergetar hati mereka dengan jumlah besar kaum muslimin yang mengucapkan amin di lapangan-lapangan ketika salat Id. Apakah mereka tidak bergetar ketika mereka berkumpul sekian banyaknya di masjid-masjid ketika salat Jumat? Hasad. Likulli ni'matin hasud. Setiap kenikmatan, kata Nabi, ada yang hasad. Dan hal ini sudah diceritakan siapa yang hasad dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama syaitan, iblis laknatullah alaihi. Dan iblis mengajak anak buahnya dari orang-orang kafir. Inna asyaddan nasi adawatan lilladina amanul yahud. Sesungguhnya yang paling keras permusuhannya kepada kaum muslimin adalah Yahudi, kata Allah Subhanahu wa taala. Walladina asyraku, dan kaum musyrikin. Ini berita dari Allah Subhanahu wa taala. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maka alhamdulillah, ketika ketenangan dan ketentraman telah Allah berikan di negeri kita, jagalah sebagai syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasakan ketentraman dalam ibadah, ketentraman dalam talabul ilmi, ketentraman dalam hidup kita di negeri ini, jagalah sebagai syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terprovokasi dengan provokator-provokator, siasiyun yang menyebarkan isya'at, wasyubuhat, wal kalam yang kadang-kadang atas nama agama, atas nama Islam, atas nama jihad, ternyata na'udzubillah zukhrufal qawli ghurura. فنعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من وساوس الشياطين، ونعوذ بالله من شبهات المعتدين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mengembalikannya kepada para ulama, ahlul ilm. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kalau kita tidak tahu dan belum bertanya kepada para ulama, dan dalam keadaan kita tidak mengerti apa yang terjadi, maka diamlah. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang hak, berkata yang benar, aw liyasmut. Kalau tidak, diam. Ini benar apa salah? Diam. Ini kaya-kaya, jangan kaya-kaya. Kalau yakin itu hak, katakan. Dengan hujjah, dengan dalil, dengan aqwalul ulama. Kalau tidak, katakan saya tidak tahu. Dan itu separuh ilmu. Nisful ilmi an yaqula ar-rajul la adri. Separuh ilmu adalah seseorang berkata pada apa yang dia tidak tahu dengan kalimat saya tidak tahu. Ini sudah separuh ilmu. Imam Malik wa huwa imam, ketika ditanya permasalahan di depan khalifah, dia katakan la adri. Sampai orang tadi bertanya, ya imam, wa anta imam, engkau adalah imam, kaifa la tadri? Sesungguhnya aku tahu jawabannya, tapi aku ingin jawaban itu dari engkau wahai imam, agar khalifah mendengar dari engkau. La adri, kata Imam Malik. Ini permasalahan kecil. Tidak ada dalam agama permasalahan yang kecil. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban beliau rahimahullah. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Senyummu kepada sebuah kebatilan akan dipertanggungjawabkan yaumul qiyamah. Senyummu kepada ahli dhalal, ahlul bid'ah yang menyesatkan umat, yang mengajak orang untuk memberontak pada penguasa, senyummu dipertanggungjawabkan, apalagi berbicara. Ikhwani fillah, a'azzakumullah. Ada seorang ulama yang dikatakan engkau menyebabkan mereka tersesat menjadi khawarij. Seorang alim menegur alim yang lainnya. Apa salahku? Aku tidak ikut memberontak, aku tidak ikut berperang, aku tidak ikut mendukung, aku tidak ikut. Mereka melihatmu di depan para khawarij, engkau tersenyum, dan mereka kira khawarij adalah ahlul haq, dan mereka tersesat. Menangis itu ulama. Menangis. Apa kesalahannya? Senyum. Maka hati-hati barakallahu fiikum. Dalam masa-masa fitnah, dalam masa-masa tersebarnya sekian banyak syubhat, sekian banyak isya'at, sekian banyak fitnah, maka hendaklah perbanyak diam kalau tidak tahu dan fokus pada talabul ilmi wal amal bi. Pelajari ilmu dan kerjakanlah. Kalau mampu, ajarkanlah. Fokus pada talabul ilmi dan mengajarkan ilmu. Fokus pada ta'lim wa ta'allum wa da'wah wa nashr al-ilm. Mudah-mudahan dengan itu kita selamat di dunia dari penyimpangan, selamat dari berbicara yang membuat Allah murka, dan selamat dari sikap-sikap yang salah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan dengan itu kekokohan dan istiqamah di atas tauhid dan sunnah, di atas manhaj para salaful ummah. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.